odading dan cakwe ataupun roti goreng atau ulang-baling ini dikenalnya dari mana dulu teman-teman? Nah itu sumbernya. Ya kita tidak dipungkiri dari Jawa itu yang lebih dominan adalah odading ataupun roti goreng ya teman-teman, dan cakwenya. Nah jadi kalau kita buka di sini, apalagi tempatnya memang agak sepi, jadi di situ harus kita pertimbangkan karena dari orang-orang dari Jawa lah yang lebih mengenal ini. Kalau di sini kalau kita mau langsung jadi itu berat kemungkinan teman-teman. Teman-teman, berjumpa lagi ya teman-teman. Pada saat ini saya akan bercerita saja, berbagi pengalaman bahwa ketika membuka usaha itu memang harus penuh perhitungan ya teman-teman. Jadi di sini kami memindahkan satu tempat, ini sebenarnya punya adik kita ya seperti itu, karena memang terburu-buru juga untuk membuka usaha. Jadi hanya beberapa hari saja buka usaha, kemudian ini ditutup dan akan kembali lagi ke kota Samarinda. Jadi tepatnya pas di Tenggarong. Jadi ini proses kita akan memuatkan barang-barang tersebut ya. Jadi kita menyusun barang-barang ini dan gerobak ini akan kita pindahkan kembali kan seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana proses perpindahannya dan kita mengambil suatu inti masalahnya teman-teman. Jadi kita metik dari pengalaman ini, jangan sampai teman-teman semua ketika akan usaha itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Intinya seperti itu teman-teman. Mulai dari strategi tempat, kemudian harus matang-matang ya teman-teman. Artinya dari permodalan segala macam itu harus, memang kita harus benar-benar matang. Oke teman-teman, kita lihat dan saya akan mulai proses mengangkut ini dan nantinya kita cari ke pindah tempat yang baru, bukan cari teman-teman. Sudah ada tim pindah ke tempat yang baru. Jadi saya hanya menggambarkan beberapa menit saja di sini proses pemindahannya, kemudian nanti saya bercerita sedikit setelah sampai sana ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kita memindahkan gerobak dari Tenggarong ke sana. Nah jadi ini ya teman-teman, gerobak atau rombong yang akan kita pindahkan serta ini barang-barang yang sudah kita kemaskan seperti itu. Jadi akan siap kita naikkan. Jadi seperti ini rombong sebenarnya masih baru ya teman-teman, masih baru. Tapi ya mungkin di sini kurang prospek kan seperti itu. Jadi mau tidak mau harus segera memindahkan ya seperti itu. Karena usaha itu memang resikonya seperti itu, tidak selalu berjalan mulus seperti itu. Oke teman-teman, jadi inilah sekilas tempatnya ya, tempatnya seperti ini. Memang ini adalah jalan poros, bukan jalan nakota. Jadi memang menjadi suatu kendala sendiri buat kita ketika kita akan membuka usaha. Jadi harus dipikir matang-matang teman-teman semua ketika akan membuka usaha. Oke teman, saya mengabarkan sedikit hanya untuk pembelajaran saja di sini kan. Jadi ini proses pemindahannya seperti ini dan kita akan mulai mengangkut barang-barang ini. Dan sekali lagi saya hanya saran buat teman-teman ketika memilih tempat itu harus strategis dan seperti apa nanti saya ceritakan ketika sampai di sana, karena saat ini saya baru akan berkemas-kemas dulu untuk menaikkan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut nanti ya. Nah teman-teman, jadi sudah kita naikkan ya, kita akan dibawa ini rombong atau gerobak ini akan kita bawa ke Samarinda. Memang asalnya dari Samarinda, bikinnya di Samarinda. Awalnya ini kan hanya apa ya teman-teman, sebelumnya kan ini ada abang kita atau adik kita ya di sini. Seleksi baru buka di sini. Dulunya kan buka di Samarinda, tapi karena dia pulang ke Lampung kan, kemudian itu dijual kan seperti itu. Yang alat-alat lama itu dilelang. Akhirnya pengen lagi balik ke sini, akhirnya membuat alat-alat lagi, ingin jualan tapi mencari di daerah sini gitu kan. Nah ternyata baru beberapa hari jualan di sini, dia sudah artinya kayak kena mental lah seperti itu. Akhirnya dia menyerah kan seperti itu, dan akhirnya menghubungi kita dan kita memutuskan untuk memindahkan ini di Tenggarong. Alasannya kenapa teman-teman? Karena ya memang banyak faktor ya teman-teman. Karena kalau jualan seperti ini itu kan harus di tempat yang relatif yang ramai ya teman-teman, seperti ini. Kalau di sini kan ini jalan poros dan tidak padat penduduk, artinya hanya orang lewat-lewat saja seperti itu. Dan banyak ruko-ruko. Ini salah satu tempat yang kita petik ya teman-teman. Di sini memang kios-kios banyak, kemudian kendaraan lewat banyak, tetapi salah satunya di sini adalah kurangnya penduduk padat. Sedangkan penduduk padatnya ada di Tenggarong seberang yang di belah sana ya teman-teman, masih jauh dari sini. Jadi harus nyebrang Sungai Makam dulu ke sana. Nah itu salah satunya teman-teman. Kedua, saya pernah berbicara pada teman-teman semua menjelaskan bahwa kita tidak mendiskreditkan ya teman-teman. Artinya seperti ini. Odading dan cakwe ataupun roti goreng atau ulang-baling ini dikenalnya dari mana dulu teman-teman? Nah itu sumbernya. Ya kita tidak dipungkiri dari Jawa
itu yang lebih dominan adalah odading ataupun roti goreng ya teman-teman, dan cakwenya. Nah jadi kalau kita buka di sini, apalagi tempatnya memang agak sepi, jadi di situ harus kita pertimbangkan karena dari orang-orang dari Jawa lah yang lebih mengenal ini. Kalau di sini kalau kita mau langsung jadi itu berat kemungkinan teman-teman, karena memang harus ada waktu yang cukup lama prosesnya. Jadi kita harus mengenalkan produk ini dulu, harus mengenalkan namanya odading dan cakwe dulu kan, seperti itu. Nah barulah nanti bisa dapat pasaran. Apalagi dengan keadaan seperti ini, artinya penduduk di sini tidak terlalu ramai ya, karena ini jalan poros juga seperti itu teman-teman. Jadi ini kurang sekali dalam apa ya, dalam pemasaran kita, dalam penjualan kita. Itu ya dua hal itu ya teman-teman yang perlu kita pahami. Pertama strategis tempat, yang kedua budaya untuk mengenal ini sendiri, odading dan cakwe itu kan belum mengenal, belum dikenal di sini kan, seperti itu. Dan banyak faktor lagi ya teman-teman, terutama kan ketiga adalah konsumtifnya masyarakat kan, seperti itu. Suka jajan nggak di masyarakat di sini, seperti itu. Jadi ketiga suka jajan atau tidak, artinya konsumtif atau tidak di masyarakat sini. Percuma juga kalau kita rame tetapi mereka pendapatan ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan ekonomi ya teman-teman. Jadi untuk hal berikutnya ya tadi, jadi pendapatan masyarakat sendiri per kapita itu besar atau tidak, atau mudah atau tidak secara ekonomi globalnya di daerah tertentu, seperti itu ya. Kalau memang di sini mata pencariannya pun susah, itu menjadi dasar kita akan tidak majunya dagangan kita. Itu akan sangat berpengaruh teman. Cari upahan saja masyarakat susah kok, seperti itu kan. Nah kita kemudian akan dagang di sini, yaitu berat sekali teman-teman, seperti itu. Nah jadi sebenarnya 4 faktor ini tadi yang bisa menjadikan satu patokan kita ya. Ya namanya kan emosional, kadang-kadang namanya anak muda ketika buka usaha kadang-kadang merasa wah ini udah bagus, dia tidak mau bertukar pendapat lah, seperti itu kira-kira. Dan sabar, kadang-kadang kita kan butuh kesabaran, mencari tempat juga itu kan butuh kesabaran teman-teman. Jadi mencari tempat butuh kesabaran, tidak boleh emosian, artinya karena merasa oh di situ rame kemudian kita yang penting cepat usaha, itu kan nggak bisa juga seperti itu. Kita harus menilai 4 faktor tadi ya teman-teman. Dari pertama artinya dari pertama strategis tempat, kemudian dari orang-orang di situ lebih mengenal makanan ini atau tidak, suka makanan ini atau tidak, kemudian daerah sekitar suka jajan atau konsumsi atau tidak, keempat sumber pendapatan masyarakat di sekeliling itu kira-kira mumpuni tidak untuk kita buka usaha. Nah itu adalah faktor yang menyebabkan kita itu nanti berhasil atau tidaknya ketika usaha. Nah jadi itu teman-teman sedikit pengalaman yang kita petik pada hari ini ya teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan sendiri nanti bagaimana setelah sampai di Samarinda. Memang di sana juga saya belum memutuskan untuk tempat yang bagus, karena kemarin daripada gerobak di sini, alat-alat di sini tidak terpakai, lebih baik kita sementara di sana sambil cari tempat yang lebih bagus. Toh di sana juga kontrakannya tidak terlalu mahal kan, seperti itu teman-teman. Pertimbangan saya seperti itu karena baru kemarin adik kita itu atau Bang Lexi ini ya, itu meminta pendapat saya harus seperti itu, harus segera memutuskan. Jadi cari tempat sementara, kalaupun itu nanti jadi alhamdulillah, kalau tidak sambil cari modal, sambil cari tempat yang lebih bagus, otomatis kan harga kontrakannya lebih mahal. Jadi oke teman-teman, nanti kita lanjut setelah kita sampai di Samarinda. Saya akan bercerita lagi sedikit ya teman. Untuk saat ini kita di Tenggarong, jadi sudah saya ceritakan keadaannya seperti ini dan alasan kenapa kita tidak berkembang usaha di sini. Oke teman-teman, pada saat ini ya kita sudah sampai di Jalan Abdul Muthalib ya teman-teman. Jadi ini kita punya Bang Lexi nanti rencananya jualan di depan sini, di pas ini. Nah di yang tempat ruko kios kecil ini ya, tempat kecil ini. Nah ini rombong kita sudah mau kita turunkan. Nah jadi memang di sini teman ya, hanya daripada tidak ada, karena memang cari tempat itu tidak mudah ya teman, apalagi di tengah kota. Jadi pas kebetulan ketemu dengan ini pun sebenarnya belum habis masa kontrak orangnya, tapi sudah tidak terpakai kan, seperti itu. Kita dulu nitip di sini, jadi jualan hanya untuk minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi kalau nggak salah. Jadi kontraknya orangnya dulu. Nah jadi
dengan posisi seperti ini ya teman-teman. Jadi jalannya sebenarnya cukup padat, cuma memang ini kan pinggiran sungai ya teman-teman, pinggiran Sungai Karangmumus namanya. Sebelah depan itu adalah bataran sungai. Ya mungkin ini adalah tanah-tanah pemerintah seperti itu ya, tapi dikontrakkan juga dan kita mungkin jualan di situ. Dan ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, mencari tempat strategis itu memang tidak mudah kalau di kota-kota besar seperti ini. Jadi butuh waktu. Tapi karena kita tadi mendadak ya seperti itu, dan daripada tidak ada yang mengawasi alat-alat di sana, kita putuskan untuk segera pindah di sini dan akhirnya dapat tempat sementara di sini. Kalaupun nanti bisa jadi bagus, ya kita bertahan di sini. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi? Tetap kita untuk mencari tempat yang lebih bagus lagi. Tapi nanti ya kita setelah nyoba di sini dulu. Tapi kan sedianya alat-alat ini sudah dekat dengan tempat inti kita kan seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir ya teman-teman. Nah, jadi kondisi jalannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa menjadi satu evaluasi referensi ya teman-teman ketika mencari tempat itu. Dari 4 faktor yang pernah saya sebutkan tadi ya seperti itu, bisa menjadi acuan kita ketika kita memilih tempat untuk jualan ya teman-teman. Nah, jadi ini kondisinya kita saat ini, jalannya seperti ini, dan depan kita ini ada warung nasi goreng, ini malam kalau buka seperti itu, dan sampingnya ada soto ya teman-teman. Jadi kita nanti bukanya di sebelah sini. Nah teman-teman, jadi nanti ini lokasi yang dipakai Bang Lexi ya. Ini rombong atau gerobak kita titipkan di sebelah ini dulu. Jadi memang belum buka dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan ataupun 2 minggu lagi, karena menghabiskan kontrakan orang yang terlebih dahulu ya. Dan ini jalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang jalan padat, tapi memang kesusahan juga karena tidak ada tempat parkir ya. Jadi ini jalan yang berada di pinggiran kali ya teman-teman, atau di pinggiran sungai. Nah, tapi tempatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Mengapa kita itu kalau dagang itu harus penuh perhitungan. Salah satunya tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa ada 4 hal tadi ya teman-teman yang mempengaruhinya. Jadi saat ini kita sudah memindahkan gerobak ini, dan ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja buat teman-teman semua ketika mencari tempat. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel kita. Semoga channel ini semakin berkembang ya teman-teman, bisa jadi bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya juga yang masih belajar tentunya berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Dan itu saja teman-teman pertemuan pada hari ini. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video berikutnya.